Let it go! Selamat datang kembali di channel Wadaw21, tempatnya para pencinta film berkumpul minum kopi sambil menonton film yang wadaw alias keren abis. Kali ini Wadaw akan membagikan sebuah film yang berjudul The Legend of 1900. Film ini bercerita tentang seorang bayi yang ditinggalkan orang tuanya di sebuah kapal. Bagaimana dia menjalani hidupnya? Langsung aja, ini dia ceritanya. Seorang pria bernama Con memasuki sebuah toko alat-alat musik bekas untuk menjual con, sejenis trompet kesayangannya. Si kakek pemilik toko memberikan harga $25 buat con tersebut. Dengan berat hati, Con pun melepaskan alat musik kesayangannya itu. Sebelum pergi, Con meminta izin memainkan alat musiknya untuk terakhir kalinya. Sambil menggerutu, si kakek memberikan connya. Pada saat Con memainkan melodinya, si kakek lalu mengambil sebuah piringan dan memutarnya. Sebelum Con menyelesaikan lagunya, dia terdiam kaku mendengarkan suara piano di piringan tersebut. You're not gonna be ill here, are you? Si kakek bertanya, siapa pemain piano yang hebat itu? Con pun terdiam kaku kembali. Scene berganti ke awal abad 19, kapal Virginian baru sampai pelabuhan di Amerika. Saat semua penumpang turun dari kapal, seorang negro pengisi bahan bakar batu bara bernama Denny naik ke restoran kapal untuk mencari barang-barang tamu yang tertinggal. Di atas piano, dia menemukan seorang bayi berkulit putih di dalam box bertuliskan T.D. Lemons. T.D. Lemons. How'd it do there, Lemon? Bayi tersebut dirawat oleh Denny di tempat yang sangat panas, dapur pengisian bahan bakar batu bara. Walau dicibir teman-temannya, Denny tetap akan merawat anak tersebut. Dia menamai bayi tersebut sesuai dengan namanya, Denny Bootman, yang ditambahkan T.D. Lemon dari tulisan di box, dan ditambah lagi tahun dia ditemukan, 1900. Jadi nama lengkapnya Denny Bootman T.D. Lemon 1900, dengan panggilannya 1900. Dan begitulah 1900 kecil tumbuh di kapal beserta para pekerja pengisi bahan bakar. Denny khawatir ada orang yang mengambilnya sehingga bocah ini hidup dalam persembunyian di perut kapal Virginian. Begitulah 1900 kecil tumbuh. Setiap malam Denny mengajarkan 1900 membaca, dan tambah hari 1900 pun bertambah pintar. 1900 menemukan keluarga baru di kapal ini, mulai dari dokter kapal, para koki, anak kapal, operator radio, sampai sang kapten kapal. Suatu hari terjadi badai yang sangat besar, kapal pun oleng. Denny dan teman-temannya tetap harus bekerja mengisi bahan bakar. Satu kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Besi pengait besar terlepas dari relnya dan menghantam kepala Denny. 3 hari dirawat, Denny pun meninggal. 1900 pun menjadi yatim piatu kedua kalinya di usianya yang ke-8 tahun. 1900 melanjutkan kehidupannya seorang diri tanpa ayahnya Denny. Dia habiskan hari-harinya di atas kapal, tidak pernah menginjak tanah walaupun dia lihat daratan dari pelabuhan. Tapi dia tidak pernah turun dari kapal. Masalahnya, dunia tidak mengetahui kalau dia ada karena dia tidak punya negara, tanggal lahir ataupun keluarga. 1900 mulai jalan-jalan di kelas VIP dan melihat orang-orang kelas atas berpesta. Matanya tertuju pada seorang pemain piano. Beberapa waktu kemudian, kapten, kru, dan penumpang dikejutkan dengan seorang anak kecil memainkan piano dengan lancar dan sangat indah. 1900 tiba-tiba jago main piano. Tidak tahu bagaimana dia belajar piano. Entah dia belajar dari melihat dan mendengar pianis yang memainkan pianonya atau lainnya. Tapi yang pasti 1900 punya bakat musik yang luar biasa. Kembali ke Con dan si kakek. Con bilang rekaman piano itu seharusnya tidak ada karena piringan yang asli sudah hancur setelah rekaman. Si kakek memperlihatkan piringan tersebut, terlihat retak beberapa bagian.
Kon bertanya lagi bagaimana si kakek mendapat piringan tersebut. Si kakek bilang dia menemukan pecahan piringan itu di salah satu kedua piano yang dia dapatkan dan memerlukan waktu seharian untuk menyatukan pecahan piringan tersebut. Si kakek membeli piano tersebut dari seorang pengepul yang telah mengosongkan sebuah kapal rumah sakit tua. Kon terbengong-bengong melihat piano itu. Dia coba mainkan dan dia peluk piano itu sambil tertawa. Si kakek bilang kapal itu akan dihancurkan beberapa hari lagi. Mendengar hal tersebut, Kon lalu mendatangi kapal tua itu. Kon terpaku melihat kapal itu. Terlihat peti-peti bom sedang diangkut ke dalam kapal. Kon pun langsung flashback ke masa lalunya. Kon sedang melamar kerja buat jadi pemain musik di kapal. Kon lalu memainkan trompetnya yang membuat orang di tempat itu terkagum-kagum mendengarnya. Mulailah kisah Kon di sebuah kapal yang bernama Virginian. Di hari-hari awal di kapal, badai besar datang yang membuat Kon mabuk laut. Seseorang mendatangi Kon dan bilang, "Ikuti aku punya penawarnya." Orang tersebut jalan tegak, tidak seperti Kon yang terhuyung-huyung. Orang itu lalu duduk di piano dan meminta Kon untuk duduk dengannya. Dikarenakan kapal yang oleng, piano yang sedang dimainkan itu pun bergerak sesuai dengan arah oleng kapal tersebut. Mereka seperti sedang berdansa dengan lautan. Piano yang tak terkontrol pun bergerak tanpa arah dan menabrak jendela kaca, lalu melaju kencang dan menabrak pintu kamar kapten. Kapten marah dan bilang, 1900, kau selalu berbuat gila di kapal ini. Rupanya 1900 sudah menjadi dewasa. Mereka dihukum untuk menjadi pengisi bahan bakar batu bara buat kapal. Di tempat itu Kon bercerita kepada 1900. Kon mendengar ada seorang pria yang dilahirkan kapal ini dan tidak pernah keluar selama 27 tahun. Pria ini menciptakan musik yang belum pernah didengar. Pria itu bernama Panjang dan Kon hanya ingat belakangnya saja, 1900. Mereka pun berkenalan dan mulai jadi sahabat. Kembali ke masa kini, Kon yang ingin masuk kapal dicegah oleh para pekerja. Kon bilang ke mandor para pekerja kalau temannya ada di kapal tersebut. Si mandor bilang kalau kapal sudah dibersihkan, yang ada cuma dinamit. Kon kembali menceritakan masa lalunya. What were you doing all those years aboard the Virginia? I played. Kon bergabung dalam grup Atlantic Jazz Band bersama dengan 1900. Mereka menghibur para tamu VIP. Setiap band itu main, 1900 selalu bermain solo yang tidak bisa dikejar oleh para pemain lain. Musik yang luar biasa sehingga para pengunjung sangat menikmati permainannya. Begitu juga dengan pemain lain, walaupun kesal dengan keegoisan 1900, tapi mereka sebenarnya sangat mengagumi permainan 1900. Kon mendekati 1900 dan bertanya dari mana dia mendapatkan musiknya itu. 1900 menjawab bahwa dia sudah puluhan tahun melihat para tamu dengan banyak karakter yang berbeda. Pada saat dia melihat para tamu itulah musiknya tercipta sesuai dengan karakter orang yang dia lihat. Kon sangat terkagum-kagum dengan kejeniusan 1900. Apa yang tertulis pada diri mereka lalu memerintahkan jari-jarinya untuk mendeskripsikannya dalam sebuah musik. Penumpang kelas 3 pun turut menikmati permainan piano 1900. Di kelas 3, 1900 selalu tampil solo. Kon kadang menemani 1900 di kelas 3, tetapi tidak bermain trompet, hanya ingin melihat dan menikmati permainan 1900. Orang-orang yang turun dari kapal selalu membicarakan permainan 1900. Seorang pianis yang terlihat mempunyai 4 tangan. Saking terkenalnya 1900, ada seorang tua membawa akordionnya hanya untuk bermain bersamanya. Forgive me for allowing myself to... Bahkan ada seorang senator Amerika pernah berkelana di kelas 3 hanya untuk mendengarkan musik dari 1900. Why did you stop? Please continue. Kon bertanya kepada 1900, kenapa kau tidak mau keluar dari kapal sekali saja? Kau bisa melakukan apapun di darat sana. Orang tergila-gila padamu, mendapatkan banyak uang, punya rumah dan istri. 1900 bilang kalau orang di darat adalah orang-orang yang selalu mengeluh dengan keadaannya, dan itu tidak baik buatnya. Winter comes, you can't wait for summer. Summer comes, doesn't sound like a good bet to me.
Scene berpindah lagi. Si Mandor mulai percaya dengan cerita Kon. Dia memerintahkan pekerjanya untuk menahan dulu detonatornya. Kon dan si Mandor yang ditemani satu orang anak buahnya memasuki kapal. Praying hard we find somebody hidden in this pile of rust. Kon menemukan bekas kamarnya 1900 masih tertempel di dinding kapal foto-foto 1900 dahulu. Mereka bertiga mulai menyisir seluruh kapal sambil memanggil-manggil nama 1900. Scene kembali lagi berpindah. 1900 didatangi oleh dua orang yang diutus oleh sang penemu jazz untuk menantang 1900 duel piano. Jelly Roll Morton naik kapal Virginian saat musim panas tahun 1931 hanya untuk menantang 1900 bermain piano. Jelly Roll memasuki ruang pesta kelas utama dengan kesombongannya. 1900 yang sedang duduk di kursi piano pun diusirnya. You're sitting in my seat. Bahkan saat 1900 ingin bersalaman dengannya, Jelly Roll mengacuhkannya. Tapi itu semua ditanggapi dengan senyuman oleh 1900. Dia ingin sekali tahu apa itu musik jazz. Karena selama ini dia hanya tahu bermain piano tanpa tahu musik apa yang dia mainkan. Jelly Roll menaruh rokoknya yang masih menyala di atas piano. Semua orang terkagum-kagum melihat permainan Jelly Roll, termasuk kru kapal dan 1900 sendiri. Lalu sekarang giliran 1900 bermain. Dia memainkan melodi lagu yang sederhana. Dia tidak serius bermain. Kon yang melihat itu sangat kesal. Kembali lagi Jelly Roll bermain. Sangat indah. Dan berganti lagi 1900 bermain. Dan 1900 memainkan melodi yang sama persis dengan yang dimainkan oleh Jelly Roll. Membuat Jelly Roll kesal dan dicibir para penonton. Jelly Roll yang kesal pun kembali bermain. Dia keluarkan semua keahliannya. Melihat itu 1900 lalu meminta rokok kepada Kon. Padahal dia bukan perokok. Kon sangat kesal kepada 1900. 1900 tidak serius memainkan melodinya. Padahal Kon yang bertaruh untuk 1900 sangat yakin kalau dia dapat mengalahkan Jelly Roll. Jelly Roll membuat penonton bertepuk tangan, terkagum-kagum dengan permainannya. Tim bandnya 1900 yang kesal dengan 1900 yang egois pun memuji permainan Jelly Roll. Walau dengan kesal, Kon memberikan rokok kepada 1900. Lalu giliran 1900 bermain untuk yang ketiga kalinya. Dia tunjukkan rokok yang belum menyala itu dan menaruhnya di atas piano. Sebelum bermain dia bilang ke Jelly Roll, "Kau yang memaksa, brengsek." Mulailah 1900 memainkan pianonya. Dan gila, wadaw, dia memainkan melodinya sangat cepat. Semua orang bukan terkagum-kagum lagi, tetapi pada bengong. 1900 bermain piano seperti menggunakan 4 tangan. Dia pun sampai berkeringat. Dia memainkan penuh emosi. Semua orang di tempat itu menganga melihatnya. Termasuk Jelly Roll yang sampai membuat gelas yang dia pegang terjatuh ke lantai. Pada saat selesai, tak ada orang yang bertepuk tangan. Lalu 1900 mengambil rokok di atas piano, menunjukkannya dan menempelkan rokok itu ke senar piano. Dan rokok itu terbakar oleh senar yang panas karena permainan cepat 1900. 1900 lalu menyumpal mulut Jelly Roll dengan rokok itu. Dan barulah semua orang memberikan aplaus yang luar biasa kepada 1900. 1900 dieluk-elukan, berbeda dengan Jelly Roll yang diabaikan orang dan keluar ruangan dengan tertunduk malu. Spent the rest of that trip locked in his cabin. Scene berganti lagi. Si Mandor bilang bahwa Kon adalah pendongeng yang ulung. Kon tidak terima dibilang pendongeng karena yang dia ceritakan adalah fakta. Kon menceritakan hal tersebut karena dia ingin menyelamatkan 1900. Si Mandor bilang tidak ada seorang pun lagi di kapal ini. Lalu si Mandor itu mengusir Kon dari kapal dan dia bilang besok kapal akan diledakkan. Kon yang sangat ingin menyelamatkan 1900, dia cari cara lain. Kon lalu mencuri piringan rekaman 1900 dan pemutarnya. Tapi apes, dia diketahui si kakek lalu menodongnya dengan senjata.
Con pun menceritakan asal-usul piringan tersebut. He cut this passionate recording personally. Seorang produser merekam permainan piano 1900 dengan tujuan komersil. Pada saat 1900 bermain, dia melihat seorang wanita dari jendela. 1900 sangat terpesona dengan kecantikan wanita itu. Sepanjang rekaman itu, matanya hanya menatap ke wanita tersebut. Setelah selesai rekaman, produser bilang akan dibuat jutaan kopi agar bisa didengar oleh dunia luar. 1900 pun bilang dia takkan biarkan musiknya pergi tanpa dirinya. Dia lalu mengambil keping piringan hasil rekamannya tersebut. 1900 lalu mencari wanita yang dia lihat pada saat dia rekaman itu. Tapi pada saat bertemu, dia seolah bisu, tidak bisa berkata-kata. Con melihat itu semua. Con senang melihat 1900 jatuh cinta. Lalu 1900 belajar berkata-kata di depan cermin, tapi kesempatan untuk berbicara dengannya tidak ada. Setiap melihat wanita tersebut, dia ingin mengobrol sekaligus ingin memberikan piringan rekamannya kepada wanita itu, tapi selalu tak ada kesempatan. Sampailah di akhir perjalanan, wanita itu akan turun dari kapal. 1900 memberanikan diri mendekati dan berbicara dengannya. 1900 bilang dia pernah bertemu ayah wanita itu dan bermain musik bersamanya beberapa tahun lalu. 1900 mau memberikan piringannya, tetapi wanita itu terseret arus orang-orang yang mau keluar dan tidak bisa mendengar apa yang dikatakan 1900. Wanita itu memberitahukan alamatnya kepada 1900 untuk memintanya mampir. 1900 yang tidak berani turun ke darat dan mengejar wanita itu akhirnya patah hati. Dia pecahkan piringan rekamannya itu. Con yang melihat itu tidak mau bertanya kepadanya. Dan 1900 pun tak pernah berbicara lagi kepada Con untuk beberapa waktu. Con meninggalkan Virginia 21 Agustus 1933 dan mulai saat itu Con tidak pernah lagi mendengar 1900 atau Virginian. Con mendapatkan piringan dan pemutarnya dari si kakek. Dia memohon sekali lagi masuk ke kapal walaupun dengan membayar. Con lalu menyetel piringan itu dengan kencang di beberapa tempat, tapi 1900 tetap tidak ada. Di tengah keputusasaannya, dia siap-siap keluar dari kapal itu. Tetapi tiba-tiba 1900 berbicara. Con sangat terharu. Dia pun menangis. Mereka mengobrol beberapa saat, lalu Con mengajak 1900 untuk keluar dari kapal. Karena kapal akan diledakkan. 1900 menceritakan betapa kejamnya dunia luar. Terlalu banyak hal yang harus dipikirkan. Terakhir 1900 bilang dia tidak akan meninggalkan kapal ini. Lebih baik aku meninggalkan hidup. Con pun menangis lalu memeluk 1900 dan meninggalkannya. Di dalam kapal 1900 memainkan musik tanpa piano. Musik itulah yang mengiringi kepergian 1900 yang berbarengan dengan meledaknya kapal Virginian tersebut. "1900 lahir, hidup, dan mati di kapal tanpa pernah menginjakkan kakinya di darat. Film pun berakhir." Dari film ini kita belajar satu hal. Jangan pernah cuek kalau ada bom yang mau meledak. Cepat lari!